kadangkala kita tidak mengerti, saudara. Tetapi saya mau bilang begini, saudara. Kemarahan itu menjadi lebih berbahaya ketika kemarahan itu mulai ditujukan kepada Tuhan. Kemarahan kita yang meluap-meluap itu akan menjadi berbahaya ketika kemarahan itu kita timpakan kepada Tuhan. Kita mulai komplain kepada Tuhan. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan, apa maksudnya ini? Kenapa terjadi seperti ini di dalam hidupku? Apa yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku? Kita mulai menyalahkan Tuhan, saudara. Kita sering berkata, Tuhan, bukankah aku sudah rajin bayar perpuluhan? Nah ini nih orang-orang rohani biasanya begitu, saudara. Kita sudah rajin Tuhan kasih perpuluhan. Kita sudah rajin berikan persembahan. Bahkan kita sudah rajin membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Bahkan kita mulai berkata, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau sungguh-sungguh? Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, para sahabat Raja yang berada di rumah ataupun di mana saudara berada. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam live streaming program Sahabat Raja. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan kita boleh mendengarkan kesaksian. Baik saudara, tidak lama-lama ya kita masuk untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan lewat pujian ini. Mari sama-sama semua kita katakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Yes. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya benar. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Untuk selamanya. Sebab dia baik. Dia baik. Sungguh baik. Selamanya. Sebab Tuhan baik buat saya dan saudara. Amin saudara. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sungguh dia amat baik. Kita angkat pujian ini sekali lagi saudara. Amin. Amin. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Asingnya tak pernah berubah. Terus sekarang bersamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah. Yes. Yesus. Terpujilah. Amin. Tuhan. Amin. Terpujilah. Yesus. Yes. Benar. Sebab dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab dia baik. Dia sungguh
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara, siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Nanti istri saya akan membawakan di dalam doa. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara lewat pujian ini. Kita benar-benar menyembah Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Agungkan Dia, saudara. Sebab sesungguhnya Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Kita sembah Dia. Benar Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau pegang tanganku. Yes. Dan tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Bersama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kau Tuhan, Terima kasih Tuhan. kekuatan dalam hidupku. Jadikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kau gunung batuku Terima kasih Tuhan. dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber Benar Tuhan, di atas segalanya Engkau kami puji, kami agungkan, kami tinggikan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang membawa kami masuk dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati lebih lagi betapa indahnya bila kami duduk di rumah Tuhan. Kami duduk untuk menyembah Engkau. Kami Amin. masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau Amin. akan bawa kami masuk dari satu hal ke hal-hal yang baru. Sehingga kami Amin. mengerti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terus bawa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin malam hari ini. Amin. Apapun yang disampaikan firman Tuhan, kesaksian memberikan satu kekuatan baru, semangat baru. Amin. Bahwa kami hidup mau menyenangkan hati-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. sepanjang umur hidupku, Terima kasih Tuhan. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi Tuhan. Engkau layak untuk menerima setiap pujian dan sembah kami.
Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Puji nama Tuhan ya. Kita mau sapa-sapa dulu ya. Buat Nur Cahaya ya. Yang ada di Tangerang nih ya. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang lain juga yang sudah like ya. Terima kasih buat semua keluarga. Malam hari ini saudara, tema kita di program Sahabat Raja adalah marah sama Tuhan. Pantaskah? Itu saudara ya. Nah, nanti kita akan cerita banyak tentang itu, bahkan akan mendengarkan banyak kesaksian saudara ya. Karena itu tetap semangat, tetap bergairah di dalam tayangan ini. Mari terlibat sampai selesai, sampai habis. Supaya saudara menemukan sesuatu yang baru malam hari ini. Bagaimana Tuhan berbicara atau ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sapa-sapa dulu. Kami menyapa khususnya Helen, apa kabar? Di Pekanbaru ya. Tuhan Yesus memberkati. Di Duri, Riau. Di kota Duri. Di Riau. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan percayakan itu bagimu. Amin. Kerjakan dengan penuh gairah cintanya Tuhan. Amin, Helen. Ya. Tuhan memberkati juga buat Mami Kori yang ada di Dumai. Tuhan memberkati. Dengan Kori buat, ya. Buat Kori, buat Chris, Tuhan memberkati. Amin. Kami juga menyapa buat Mami Esther, Tuhan memberkati. Buat di Bandung ya. Yang berada di kota Bandung. Tatiana Tuhan Bolang memberkati. di Manado. Ya, Tatiana, Tuhan memberkati. Semakin bergairah di dalam Tuhan. Amin, amin. Kami menyapa juga Mami kami yang ada di Bekasi, Ibu Afia Suslisa, Tuhan memberkati. Amin. Kami juga menyapa Mama kami yang ada di Tanah Karo, Mak Karo, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pak Hesti, Pak Hesti. Pak Hesti Iya. di Tanah Karo memuji Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Amin. Yes. Itu dia ya. Kami menyapa juga Ibu Nino, Tuhan memberkati. Amin. Buat saudara-saudara semuanya, baik itu keluarga-keluarga yang ada di Ambon, di Manado, di Surabaya, Balikpapan ya. Salam dalam kasih Tuhan. Saya berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat. Ya, kita saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Ada kesehatian, ada kesatuan. Karena di dalam kesehatian dan kesatuan, disitulah berkat Tuhan hantarkan. Amin, saudara ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian, saudara ya. Yang akan bercerita tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu marah sama Tuhan. Pantaskah? Itu saudara ya. Baik, nanti istri saya, Ibu Gembala akan menceritakan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita di dalam doa. Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, menyembah Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi sampai kami menemukan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, dan jamahan-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan kami bersyukur buat malam hari ini. Karena bagi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Baik di tempat ini, di studio ini, maupun di rumah-rumah. Bahkan di tempat-tempat yang dimana kami sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah acara ini ya. Mulai dari awal Tuhan, kesaksian, bahkan firman, bahkan setiap doa-doa yang dinaikkan dari tempat ini. Ada hati Tuhan, mata Tuhan, dan pendengaran Tuhan yang tertuju bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah semua multimedia yang kami pakai, Engkau urapi Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau menyaksikan sesuai dengan tema hari ini, marah sama Tuhan, pantaskah? Saudaraku yang terkasih, tahun 2010 kami mengalami satu goncangan yang luar biasa. Dalam hidup kami, Tuhan membawa kami untuk naik dalam level-level iman, dan di situ perubahan terjadi. Dalam panggilan pelayanan kami, Tuhan izinkan itu semua terjadi. Lalu pada saat itu tahun 2010 kami sedang melayani di daerah Sumatera, saudara. Saya tidak mau sebutnya di kota mana, di mana kami
cepatnya, tapi saya percaya saudara, betapa proses yang Tuhan izinkan itu indah pada waktunya. Pada waktu kami mengalami ujian yang luar biasa, guncangan yang luar biasa, yang hebat, saya sempat shock, saudara. Lalu saya, di dalam hati saya sempat berontak, saya sempat marah sama Tuhan. Tuhan, kami melayani-Mu dengan senang segenap hati kami, dengan senang seluruh keluarga, anak, suami. Aku melayani-Mu Tuhan dengan senang, Tuhan, sukacita. Tapi kenapa Tuhan kami bisa mengalami hal ini, Tuhan? Kenapa goncangan ini begitu berat terjadi hingga membuat rasanya mulai timbul rasa kekecewaan? Saya jadi kecewa sama orang yang membimbing papa rohani kami. Saya jadi kecewa berat. Saya bilang, Tuhan, kenapa sampai ini terjadi, Tuhan? Padahal saya sudah tunjukkan bagaimana saya berusaha melayani yang terbaik. Tetapi kenapa seperti ini? Setiap ujian Tuhan berikan itu, saya ingat Tuhan bilang gak melampaui kekuatan, lebih dari kekuatan kita. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, rasanya berat, aku mau melangkah lagi, aku mau bangkit. Itu rasanya berat melewati tantangan itu, karena saya jadi kecewa. Saya melihat pribadi dari pemimpin, itu membuat saya kecewa. Lalu saya mundur, saya mengambil waktu untuk memberi masa untuk saya berhubungan intim sama Tuhan, mengkhususkan diri, dan saya nggak pergi, nggak mau kemana-mana, saya nggak mau pergi saya kalau tidak salah ada 2 bulan lebih, saya tidak pergi kemana-mana, saudara. Saya hanya berdoa di rumah, dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, saya bertanya, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Saya marah, sepertinya saya marah sama Tuhan, tetapi saya itu bertanya sebenarnya, saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan? Ada apa? Saya merenungkan, saya menyalahkan pemimpin, saya menyalahkan papa rohani saya. Lalu saya bertanya, lalu Roh Kudus itu baik sekali, saudara. Roh Kudus itu dalam waktu-waktu saat kita memberi waktu secara khusus bagi Tuhan, Roh Kudus itu mengajari dengan penuh lemah lembut. Roh Kudus beritahu kepada saya, jangan pernah melihat pribadi seseorang pemimpin. Lihatlah aku, lihatlah Yesus. Lalu saya melihat Yesus, saya melihat betapa Yesus, Allah yang turun ke bumi, yang mengorbankan dirinya. Roh Kudus bertanya kepada saya, apa pengorbanan yang sudah engkau tunjukkan? Kenapa engkau harus kecewa? Kenapa engkau harus lihat pribadi dari pemimpin, dari seseorang? Lihat Yesus. Lalu saya mulai melihat, memandang bagaimana penyertaan, bagaimana kuasa Tuhan memimpin hidup saya, bagaimana Tuhan membawa dari satu tahap ke tahap yang lain. Lalu saya nangis, saudara. 2 bulan lebih saya bergumul. Saya stop melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, hanya tinggal di rumah dan berdoa, berkomunikasi. Saya bertanya betul-betul sama Tuhan. Saya menangis, saudara. Lalu saya berusaha, saudaraku, dengan tuntunan Roh Kudus ngajarin saya, lepaskan pengampunan. Suami saya sampai bilang, bangkit Ma, bangkit. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan, bangkit Ma, bangkit. Lalu saya berusaha, suami saya ajak, ayo kita kesini-sini. Saya nggak mau, saya tetap menenangkan diri, saya tetap berdoa. Saya hanya ingin jawaban dari Tuhan. Lalu Tuhan, Roh Kudus itu bilang, stop, sudah waktunya engkau bergerak. Dan saudara yang terkasih, di situ Roh Kudus memberitahu bahwa bila engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, engkau tidak melihat seseorang, engkau tidak terlalu mengedola kepada seseorang, terlalu menganggap orang itu yang terbaik, yang sempurna. Yang terbaik hanya aku, Yesus. Saudaraku yang terkasih, dari situ saya belajar, idola saya adalah Yesus. Pemimpin saya yang menuntun saya adalah Yesus. Roh Kudus yang memberitahu, jangan pernah lihat manusia, jangan pernah lihat seseorang. Lihatlah aku yang turun, Allah turun sebagai manusia. Aku melakukan dengan cinta, aku melakukan dengan kasih. Lakukan itu dalam hidupmu. Mulai saat itu, saudara, saya lalu bangkit dan saya bergerak, saya mulai maju melangkah, mengikuti setiap kegiatan. Satu hal yang Tuhan ajarkan, cintanya Tuhan. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara ya.
Saya mengajak kita semua untuk berdoa, kita akan diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, belajar bersama. Kami minta Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Dan kami percaya sesuatu yang baru, bahkan pesan Tuhan yang boleh kami dengar malam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, itulah kesaksian. Ya, ketika apa yang istri saya, ya kami keluarga alami, saudara ya. Sepertinya diperlakukan tidak adil. Tapi ya akibatnya menimbulkan kemarahan dan marahnya sampai menyebar kemana-mana, saudara ya. Dan akibat itu ya kami mengalami juga ujian demi ujian yang tidak pernah berakhir, saudara. Sampai kami menemukan titik balik. Nah, saudara, malam hari ini di program kita Sahabat Raja itu akan berbicara tentang marah sama Tuhan. Tapi jangan titik, saudara ya. Ada kata lanjutan, pantaskan. Nah, saudara, sabar. Jangan cepat-cepat menjawab dulu. Oh tidak, gitu ya. Apa marah sama Tuhan pantas? Oh enggak. Marah sama Tuhan pantas? Oh iya, gitu ya. Sabar, saudara ya. Jangan cepat-cepat menjawab karena seringkali kita berkata di bibir, tetapi sebenarnya di dalam hati itu lagi marah, saudara ya. Seringkali kita berkata di mulut kita, oh kita tidak perlu marah sama Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya jujur, di hati kita, ya kita menggumum, saudara, kita marah sama Tuhan. Akibat hal-hal yang mungkin kita alami, saudara. Nah, saudara, ini penting buat kita malam hari ini. Karena itu saya mau bilang begini, saudara. Hari-hari ini, mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini akan menguatkan kita semua. Yang setuju, katakan amin. Mari saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mempersiapkan hati kita. Karena dibutuhkan hati yang benar-benar siap untuk kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada sedikit nanti dari istri saya sebentar. Ya, saudaraku, saya mau ingatkan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan hanya kebetulan, saudara. Itu tidak kebetulan. Itu Tuhan izinkan untuk kita mengalami sesuatu pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kalau saudara memberikan waktu khusus untuk Tuhan, dia akan lakukan hal-hal yang ajaib. Berusaha pekalah mendengar suara Tuhan. Itu pentingnya saudara berikan waktumu. Karena waktu yang spesial yang kau berikan, engkau akan dapat mendengar apa yang mau disampaikan Tuhan dalam hidupmu. Supaya engkau tidak salah dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Sebab Tuhan izinkan, karena kita mau naik dalam satu level yang Tuhan mau percayakan. Amen. Jangan pernah menyalahkan orang yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Amen. Jangan, saudara. Haleluya. Ada tujuan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya lanjutkan lagi, saudara. Kadangkala lain di mulut, di bibir, lain di hati. Ya, kadangkala kita berkata bahwa kita nggak marah sih sama Tuhan. Kita sih terima apa adanya. Tetapi di hati kita menggumel gitu, saudara. Kita marahnya minta ampun sama Tuhan. Nah, saudara, sebelum lebih jauh ke dalam lagi kita belajar firman. Apa sih sebenarnya yang membuat orang marah, saudara? Saya nggak ngambil terlalu jauh, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari saja apa yang saya alami, saudara. Yang seringkali membuat saya marah. Misalnya begini, saudara, antrian yang panjang. Saudara pernah nggak ngalamin saudara ngantri yang panjang, begitu panjang? Seperti kemarin waktu awal terjadinya pandemi COVID-19, saudara ya. Transportasi dibatasi di Jakarta. Saudara bisa bayangkan mengular begitu panjang, saudara, antrian. Dan banyak orang yang marah di situ, saudara ya. Nah, yang kedua apa? Kemacetan, saudara. Mungkin di daerah lain ya tidak terlalu mengalami, tapi kalau di Jakarta atau Jabodetabek, saudara, ya kemacetan itu sering kali membuat orang marah, saudara. Banyak hal-hal yang lain, misalnya saudara, kalau kita di Jakarta kejar-kejaran naik bus, naik kereta, saudara ya. Karena kalau kita terlambat sedikit, maka sudah penuh dan kita harus antri seperti tadi. Atau kemarahan yang kita alami karena teman-teman kita bercanda pada hal-hal yang sensitif buat kita. Itu yang membuat kita marah. Atau lebih dalam lagi, saudara, ada teman-teman yang ngutang sama kita, tetapi dia nggak bayar sampai hari ini, saudara ya. Nah, atau juga mungkin kita merasa
kita nggak melakukan tetapi kita dipersalahkan. Dan akhirnya orang tahu bahwa kita nggak salah. Itu membuat kita marah, saudara. Kemarahan banyak, saudara ya. Kehilangan barang, kehilangan uang, saudara. Atau saudara merasa diakali, saudara merasa ditipu. Itu yang seringkali dalam kehidupan sehari-hari membuat kita marah. Saudara, apa mah? Dikecewakan, saudara ya. Dikecewakan oleh teman dekat, oleh saudara. Itu seringkali membuat kita marah. Nah, saudara, kemarahan dalam situasi pandemik, saudara, COVID-19, saudara. Kita menjadi marah karena apa? Akibat adanya pandemik COVID-19, banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup, mengakibatkan imbasnya kita di PHK. Dan yang membuat kita marah kadangkala PHK itu hanya sepihak, saudara. Ya, kita menjadi marah minta ampun. Ya, waktu awal-awal sering terjadi demo karena orang-orang marah, saudara, akibat di PHK. Atau mungkin kita ya tidak terima pesangon, saudara ya, akibat COVID-19 ini tidak terima THR. Para pengusaha-pengusaha marah, saudara, kecewa, marah karena pabrik usaha mereka ditutup. Gak bisa jualan, gak bisa dagang, gak bisa usaha. Dan itulah kemarahan pada peristiwa-peristiwa terjadinya pandemi COVID-19. Saudara, kadangkala kita tidak mengerti, saudara. Tetapi saya mau bilang begini, saudara. Kemarahan itu menjadi lebih berbahaya ketika kemarahan itu mulai ditujukan kepada Tuhan. Kemarahan kita yang meluap-meluap itu akan menjadi berbahaya ketika kemarahan itu kita timpakan kepada Tuhan. Kita mulai komplain kepada Tuhan. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan, apa maksudnya ini? Kenapa terjadi seperti ini di dalam hidupku? Apa yang kau perbuat Tuhan di dalam hidupku? Kita mulai menyalahkan Tuhan, saudara. Kita sering berkata, Tuhan, bukankah aku sudah rajin bayar perpuluhan? Nah ini nih orang-orang rohani biasanya begitu, saudara. Kita sudah rajin Tuhan kasih perpuluhan. Kita sudah rajin berikan persembahan. Bahkan kita sudah rajin membantu orang-orang miskin, orang-orang susah. Bahkan kita mulai berkata, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau sungguh-sungguh? Tidak pernah absen ke gereja. Lalu kita berkata, mengapa kau biarkan aku di PHK, Tuhan? Mengapa kau biarkan pabrikku ditutup? Mengapa aku kena COVID-19? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Saudaraku, saya pernah lihat orang, saudara ya, yang begitu marah luar biasa, saudara, terhadap apa yang dia alami. Saudara, ketika rumahnya terbakar, ya ada sebuah peristiwa yang kami saksikan, saudara. Rumahnya terbakar, harta bendanya, emasnya, saudara ya, nggak tahu batangannya berapa di rumah itu, habis. Ludes terbakar. Dia begitu marah luar biasa, benar-benar marah, saudara. Sampai ia teriak ke Tuhan, dia lihat ke langit, dia teriak ke Tuhan dengan marahnya yang meluap-luap. Sambil tangannya dikepal begini, saudara. Dia mulai komplain sama Tuhan, dia mulai marah sama Tuhan. Dia merasa apa yang dialami ini karena Tuhan. Saudara, inilah sifat kita manusia. Dan kebanyakan kalau kita mau jujur, saudara, sampai hari ini pun setiap peristiwa kejadian yang kita alami, sering kita mempermasalahkan. Sering kita menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, pantaskah kita marah sama Tuhan? Saudara, di dalam Alkitab ada cerita yang menarik tentang tema ini, saudara. Saudara masih ingatkah yang namanya Yunus, saudara? Nah, ini saudara ya, saya ingat nama ini karena ini nama dari papa saya ya, mertua saya. Namanya Yunus, saudara. Saudara, kisah tentang Yunus ini paling menarik diceritakan di sekolah minggu ya, dari saya dulu taman kanak-kanak. Saudara, cerita yang menarik. Kenapa? Karena bagaimana Yunus itu dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, tetapi dia nggak mau, saudara. Dia malah lari, saudara ya.
Saudara, apa yang terjadi, saudara? Diceritakan di situ tentang Yunus yang begitu marah ketika orang-orang Niniwe itu berbalik kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena bagi Yunus dengan kejahatan orang-orang Niniwe, bagi dia lebih pantas untuk dilenyapkan atau dibiarkan saja mati, saudara. Itu Yunus, saudara. Tapi ketika Allah melihat perbuatan orang-orang Niniwe, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Alkitab berkata, maka menyesalah Tuhan, menyesalah Allah, karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap orang-orang Niniwe. Dan Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Mendengar itu, saudara, Yunus gak bisa terima. Dia gak bisa terima, saudara, Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Karena di pasal 4 kitab Yunus ayat 1 berkata begini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah Yunus. Saudara lihat baik-baik, saudara. Yunus komplain sama Tuhan. Saudara, dalam hal apa dia komplain sama Tuhan? Dalam hal kebaikan Tuhan. Saudara, ini cerita yang menarik buat saya untuk kita semua bisa lihat, saudara. Kenapa, saudara? Karena bagaimana Yunus, saudara, ya? Justru dia marah karena kebaikan Tuhan. Dia marah karena mercy-nya Tuhan, karena belas kasihannya Tuhan terhadap orang-orang Niniwe. Saudara, dalam Yunus pasal 4 ayat 2, Yunus bilang begini sama Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu, ini saudara, bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, lihat baik-baik, saudara. Yunus marah karena kemurahan Tuhan buat Niniwe. Yunus marah karena kebaikan Tuhan buat orang-orang Niniwe. Bagi Yunus lebih baik mereka dilenyapkan karena sudah terlalu jahat mereka. Saudara, bukankah kita adalah Yunus-Yunus yang sering kali komplain sama Tuhan kalau melihat ada orang berdosa bertobat? Ini dia. Kadang-kadang kita berpikir, lebih baik dia mati aja ditabrak mobil, saudara. Kejahatannya sudah memuncak, saudara. Kita berpikir, lebih baik orang ini mati ditabrak, mati kecelakaan. Kita nggak suka lihat dia bertobat. Kita nggak suka melihat dia dikasih, dia diampuni oleh Tuhan. Saudara, lihat baik-baik. Tetapi kemurahan Tuhan, mercy-nya Tuhan, belas kasihannya Tuhan, gak bisa kita intervensi, saudara. Kepada siapa Tuhan mau menaruh belas kasihan, kita gak boleh ikut campur di dalam. Amin, saudara. Seharusnya kita bersyukur kalau melihat ada orang-orang yang jahat, lalu tiba-tiba dia bertobat, Amen. meninggalkan kejahatannya, dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Saudara, lihat baik-baik. Nah, bahkan saudara, ya, puncak kemarahannya Yunus, saudara. Ini lucu, saudara. Puncak kemarahan Yunus, dia sampai bilang, lebih baik aku mati aja, saudara. Yunus pasal 4 ayat 3 berkata begini. Jadi sekarang ya Tuhan, kata Yunus nih ya, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara-saudara bisa bayangkan ya. Dia nggak bisa, saudara, melihat orang bertobat. Nggak terima melihat orang bertobat. Ini lucu, saudara. Ya, masih banyak Yunus-Yunus, saudara, di akhir zaman kita ini, saudara. Nggak mau melihat orang bertobat, saudara. Bahkan dia lebih baik berpikir, sudahlah, lebih baik aku mati, lebih baik aku nggak bergaul lagi dengan siapapun. Lebih baik aku nggak di rumah aja. Lebih baik aku nggak perlu ada pergaulan dengan orang-orang seperti itu. Dulunya dia jahat, tapi kok heran Tuhan mau pakai dia. Kok heran Tuhan pilih dia. Aku sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Kelakuanku sudah baik. Aku sudah banyak berbakti di gereja. Tetapi kok hamba Tuhan, gembala itu malah mengangkat orang-orang jahat itu. Yang sudah bertobat.
Seringkali kita komplain sama Tuhan. Dia baru bertobat. Saya sudah bertahun-tahun bertobat. Tapi kok saya nggak dipilih untuk melayani. Ini dia saudara ya. Ini yang seru saudara. Masih banyak Yunus-Yunus yang ada di akhir zaman ini saudara. Yang nggak mau melihat belas kasihan Tuhan atas orang-orang yang berdosa. Haleluya saudara. Yunus berkata, udahlah lebih baik mati. Cabut nyawaku Tuhan. Wih, ngeri sekali saudara kata orang Medan. Bah, ngeri sekali saudara. Dia suruh Tuhan cabut nyawanya. Oleh karena dia nggak mau lihat ada orang berdosa bertobat. Saudara, Tuhan bilang sama Yunus, Yunus, ada ribuan nih orang Niniwe. Saudara, waktu Yunus kepanasan, dia ambil daun jarak, saudara. Dia sedang berlindung di daun jarak, tiba-tiba ada ulat makan daun jarak itu, saudara. Sampai habis, akhirnya dia kepanasan lagi. Lalu dia komplain, dia marah. Lalu Tuhan bilang sama Yunus, Yunus, kenapa kau marah? Kau marah terhadap ulat yang makan itu, daun itu. Padahal ulat itu tidak kau ciptakan. Bagaimana mungkin engkau akan marah ada 140 ribuan orang. Di kota Niniwe yang bertobat. Wah, ini saudara ya. Dan Yunus berkata kepada Tuhan, lebih baik aku mati daripada aku melihat mereka bertobat. Saudara, Yunus pasal 4 Tuhan berkata begini, ayat 4. Yunus, layakkah engkau marah? Wajarkah engkau marah? Pantaskah engkau marah? Dan itu berarti saudara pertanyaannya yang sama ditujukan kepada kita. Kalau begitu saudara, bolehkah atau pantaskah kita marah kepada Tuhan? Bolehkah kita marah kepada Tuhan? Jawabannya kita sudah tahu saudara. Saya berharap saya dan saudara sepakat untuk berkata adalah salah kalau kita marah kepada Tuhan. Kalau apa yang kita alami kita mempersalahkan Tuhan. Marah kepada Tuhan itu merupakan hasil ketidakmampuan kita saudara untuk mempercayai Allah. Marah kepada Tuhan itu merupakan hasil ketidakmampuan dan ketidakmauan kita mempercayai Tuhan. Kita nggak mampu mempercayai Tuhan dengan benar. Atau kita nggak mau mempercayai Tuhan dengan benar. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan buat, saudara. Kita nggak ngerti, saudara. Banyak orang marah kepada Tuhan, padahal dia nggak ngerti apa yang sedang Tuhan atur di dalam hidup. Nah, saudara, saya punya cerita lucu, saudara. Mungkin saudara bisa ambil gambaran dari cerita yang lucu ini. Ada seorang ateis, saudara. Saudara tahu orang ateis itu orang yang nggak percaya Tuhan. Ya, tetapi dia punya teman-teman orang Kristen yang selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahkan teman-temannya selalu menceritakan tentang kasih dan pertolongan Tuhan, saudara. Satu ketika dia membawa mobil di tengah malam menuju ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan mobilnya itu putus rem. Lalu mobilnya itu masuk ke jurang, terbalik dan masuk ke jurang, saudara. Tetapi syukur kepada Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Orang itu masih bisa tertolong karena dia masih bisa menggapai sebatang pohon yang ada di tepi jurang. Tapi dia tergantung, saudara. Karena tengah malam dia tidak tahu berapa dalam. Tetapi dia sendiri sudah tidak bisa melihat lagi mobilnya yang jatuh di jurang. Di tengah-tengah dia sedang bergantung, dia teringat temannya bilang begini. Kalau kami orang Kristen menghadapi bahaya apapun, kami hanya teriak nama Yesus minta tolong. Maka Tuhan Yesus pasti tolong. Waktu dia teringat cerita ini, saudara. Wah, dia pasrah. Lalu dia bilang begini. Tuhannya orang Kristen. Tolonglah aku. Dia teriak lagi. Tuhannya orang Kristen. Tolonglah aku. Lalu saudara. Di tengah-tengah kesunyian malam terdengar sebuah suara. Yang berkata begini. Anakku, aku mau menolong engkau. Lepaskanlah genggaman tanganmu yang sedang memegang batang pohon itu. Wih, dia takut, dia kaget, saudara. Dia bilang, apa-apa nih Tuhannya orang Kristen. Masa aku disuruh lepas? Kalau aku lepas, aku akan masuk ke dalam jurang dan pasti aku mati. Dan dia begitu marah. Gak benar nih Tuhan. Gak benar nih Tuhan. Ini Tuhan yang mencelakakan.
Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia tetap bergantungan di pohon itu sampai fajar menyingsing. Saudara, setelah fajar menyingsing betapa dia kaget saudara. Karena ternyata hanya butuh setengah meter saja dia sudah mencapai dasar tanah saudara. Artinya kalau dari tadi malam dia sudah lepas, dia sudah bisa beristirahat saudara. Karena cuma setengah meter jarak dari dia tergantung dengan tanah yang akan dia pijak. Saudara lihat, saudara. Ini kelihatannya sederhana, ini kelihatannya cerita yang lucu. Tetapi saya mau bilang begini saudara. Ketika kita marah kepada Tuhan, ingat baik-baik saudara. Secara tidak langsung kita sudah mengatakan pada Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang salah. Ingat saudara. Kalau kita sedang mengalami masalah yang luar biasa lalu kita mempersalahkan Tuhan, itu sama dengan kita bilang, engkau salah Tuhan. Tindakannya salah sekalipun yang sebenarnya tidaklah demikian. Kita sering bilang begitu. Tetapi saya mau bilang, saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, pertanyaannya berikut. Apakah Tuhan mengerti bahwa kita marah? Apakah Tuhan mengerti bahwa kita frustasi atau kecewa kepadanya? Ya saudara, Tuhan sangat mengetahui hati kita. Waktu kita marah sama Tuhan, kita frustasi, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan tahu saudara. Ia mengetahui hati kita. Dan ia tahu betapa sulit dan sakitnya hidup di dunia saudara. Dia tahu hati kita. Tetapi apakah hal itu membuat kita pantas marah kepada Tuhan? Tentu tidak. Amin saudara. Karena itu saya mau bilang begini saudara. Ketimbang marah kepada Tuhan, sebaiknya mari kita menumpahkan isi hati kita kepadanya. Melalui doa, mulai penyembahan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala hal dan rencananya akan tergenapi dengan sempurna di dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian, cerita. Saudara, kejadian ini terjadi di Amerika. Ada seorang tentara Amerika yang baru saja bertugas di hutan. Dan dia akan pulang kembali ke kota saudara. Tetapi hari itu saudara tidak ada kendaraan yang dia tumpangi. Dan bahkan dia sedang mencari tumpangan di tengah perjalanan. Dia berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Dan di Amerika saudara, itu adalah sebuah tindakan melanggar hukum. Kalau ada orang yang mencegat mobil untuk minta tumpangan gitu saudara ya. Dan akan dihukum karena banyak kejahatan terjadi. Akibat ada orang-orang yang pura-pura minta tumpangan tetapi sebenarnya melakukan kejahatan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Sepanjang setengah hari dia berjalan minta tumpangan, mobil-mobil yang lewat. Dia minta tumpangan, gak ada yang mau. Dia minta tumpangan, gak ada yang mau. Semua saudara, gak mau kasih tumpangan. Setelah setengah hari saudara, akhirnya ada sebuah mobil yang berhenti. Mobil ini mobil mewah saudara. Mobil ini ditumpangi oleh orang kaya yang luar biasa. Dan kemewahan mobil ini yang membuat tentara ini nggak percaya kalau mobil ini untuk berhenti. Dan mempersilahkan dia naik, memberikan dia tumpangan. Saudara, di dalam mobil itu ada seorang yang kaya saudara. Mereka duduk bersama sambil ngobrol. Sepanjang perjalanan. Lalu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan berkata kepada tentara ini. Karena tentara ini seorang anak Tuhan saudara. Roh Kudus bilang, ceritakan tentang Tuhan. Sampaikan kabar baik kepada orang ini. Tetapi tentara ini, saudara, dia merasa gak enak, saudara. Kenapa dia takut? Nanti kalau dia cerita, ya orang ini gak mau, lalu nanti dia diturunkan, saudara. Sementara perjalanannya masih jauh, saudara ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia tetap bersikeras gak mau. Tetapi Tuhan tetap suruh, Tuhan tetap suruh, Tuhan tetap suruh, saudara. Dan akhirnya dia memberanikan diri. Dia lalu bertanya dan minta permisi, bolehkah saya menyampaikan sesuatu dan bertanya tentang sesuatu? Lalu pengusaha itu atau orang yang kaya itu, dia mempersilahkan, saudara. Singkat cerita, saudara. Lalu orang yang tentara itu berkata begini, dengan semua apa yang Bapak miliki,
Kalau Bapak nanti dipanggil Tuhan, apakah Bapak yakin dan pasti bahwa akan masuk surga? Saudara mendengar kalimat itu, seorang kaya ini begitu takjub, saudara. Dia begitu terbelanga, saudara, matanya melotot. Bukan karena dia marah. Tetapi justru dia berkata kepada tentara itu. Dia bilang, kawan, sahabat. Sepanjang perjalanan sebelum engkau naik mobil ini. Di hati saya selalu bertanya. Dari semua kekayaan yang aku miliki. Tidak ada satupun yang akan aku bawa pulang. Ketika aku dipanggil Tuhan. Tetapi yang sedang berbicara di hatinya. Yang membuat dia gundah gulana berpikir. Adalah ketika dia mati nanti. Apakah dia pasti akan ke surga. Tetapi begitu mendengar apa yang dikatakan oleh tentara ini. Sang bapak itu atau orang kaya itu berkata. Bagaimana supaya aku bisa masuk surga. Lalu tentara itu berdoa. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hari itu. Seorang kaya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat cerita, saudara. Tentara itu turun karena sudah tiba di kotanya. Dan orang kaya itu akan melanjutkan perjalanan, saudara, menuju ke kotanya. Saudara, sebelum turun tentara itu diberikan sebuah kartu, saudara. Kartu nama daripada pengusaha ini dan berkata, kalau kamu ke kota saya, kapan saja datang ke tempat ke alamat ini. Supaya kita bisa berbicara dan berbincang-bincang. Atau kamu memerlukan pertolongan, saya siap bantu. Saudara, setelah 5 tahun singkat cerita. Maka tentara itu pergi ke kota yang di mana dia tahu kota itu adalah tempat di mana pengusaha yang dulu pernah mendengar berita baik. Dan dia teringat kartu itu lalu dia ambil dan dia lihat. Lalu saudara dia naik taksi menuju ke alamat itu. Tiba di alamat itu dia begitu takjub, saudara. Karena dia masuk ke sebuah kota yang megapolitan, saudara. Gedung-gedung pencakar langit yang luar biasa. Dan salah satu gedung pencakar langit yang tertinggi di kota itu adalah alamat yang dia tuju, saudara. Lalu ketika dia turun dari taksi, saudara, dia masih bingung apakah benar alamat ini. Lalu saudara, ada security seperti biasa di depan. Lalu dia menyerahkan kartu itu dan security itu sangat kaget, saudara. Lalu dia berkata begini, dari mana engkau mendapatkan kartu ini? Lalu tentara itu cerita, saudara, ya, tentang bagaimana dia menemukan atau dia mendapatkan kartu itu. Lalu security itu berkata begini, Bapak silakan masuk, naik lift itu sampai lantai paling terakhir, paling ujung. Nanti di situ akan ketemu receptionnya di situ, nanti kasih lagi kartu ini, nanti mereka akan layani. Lalu tentara itu masuk, sudah. Ketika dia naik sampai di atas, dia lihat betapa megahnya ruangan di situ, sudah. Lalu tiba-tiba dia serahkan itu ke meja reception, saudara, ya. Ada sekretaris di situ. Dan mereka begitu kaget, saudara. Pertanyaan yang sama, dari mana kamu dapatkan kartu ini? Lalu sekretaris itu berkata begini, Bapak tidak ada, tetapi yang ada istrinya. Oke, kalau begitu saya mau ketemu istrinya. Lalu akhirnya dia masuk, dipersilakan masuk, dan istrinya begitu kaget, saudara. Dari mana Bapak mendapatkan kartu suami saya ini? Dan singkat cerita, istrinya berkata, suami saya sudah meninggal. Tetapi saudara, cerita ini saudara, belum berakhir. Tentara itu menceritakan perjumpaan dia dengan suaminya. Bagaimana dia menuntun suaminya untuk menerima Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba di tengah cerita itu istrinya teriak, histeris, menangis saudara. Lalu dia bilang begini, supaya Bapak tahu. Kami tidak pernah mengetahui kalau suamiku ini sudah terima Tuhan Yesus. Jujur, ini pergumulan kami buat dia supaya dia mengenal Tuhan. Berhari-hari kami mendoakan semasa dia hidup. Tetapi ketika kami mendengar dia celaka. Dan kecelakaannya itu sesudah menurunkan tentara itu. Di perjalanan itu dia celaka, saudara. Dan dia meninggal. Lalu istrinya berkata, semenjak kecelakaan dan dia meninggal, kami begitu kecewa sama Tuhan. Kami begitu marah sama Tuhan. Kenapa? Kami berkata, Tuhan, kenapa engkau membiarkan suamiku, papaku, orang yang kami kasih, dia meninggal tanpa mengenal engkau.
Dan istrinya berkata, sampai hari ini kami sudah tidak pernah ke gereja. Kami sudah meninggalkan Tuhan. Kami mempersalahkan Tuhan karena kami pikir Tuhan tidak menyelamatkan dia. Waktu dia mendengar cerita dari tentara ini bagaimana suaminya sudah sudah diselamatkan Tuhan. Dia begitu menyesal dan dia minta ampun kepada Tuhan. Lalu dia berbalik mengasihi Tuhan kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini. Kita tidak pantas untuk marah sama Tuhan. Apapun yang kita alami. Kondisi apapun yang kita hadapi. Mau baik, mau tidak baik, mau susah, mau senang. Kita jangan mempersalahkan Tuhan. Matius pasal 16 ayat 6 berkata begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan karena saudara marah sama Tuhan. Jangan karena saudara kecewa sama Tuhan. Akhirnya saudara meninggalkan Tuhan. Terakhir saya mau bilang Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berada di ujung masa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak lama lagi saudara. Jaga hati kita. Amin. Amen. Dengan penuh kewaspadaan. Jangan marah. Apalagi menyalahkan atau marah sama Tuhan. Amin. Karena itu pertanyaan kita. Pantaskah kita marah sama Tuhan? Sama-sama kita katakan. Tidak pantas. Karena apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita selalu baik. Selalu baik. Selalu baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ya kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan kita dan mengintrospeksi diri kita. Berhentilah marah. Jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan